Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Gizi, yaitu Pak Guru Ahmad Putra, SGZ, MSI. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas G, yang akan membawakan materi tentang glikogenesis. Adapun anggota kelompok saya yaitu Siti Mutia Azahra, Nabila Juhardi, Febi Afrianti, Florentina, Andiani Samulya, dan saya sendiri yaitu Wawan. Nah, pada slide ini, slide pertama ini kita akan membahas tentang istilah glikogenesis. Nah, glikogenesis yaitu proses di mana glukosa diubah menjadi glikogen sebagai bentuk penyimpanan. Nah, pada proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa tubuh kita memiliki cadangan energi yang cepat, yang siap digunakan ketika diperlukan, ketika tubuh kita memerlukannya. Selain itu, sintesis dan penyimpanan glikogen, terutama yang terjadi di hati dan otot rangka. Uh, Hati berperan penting dalam menjaga kadar glukosa darah dengan menyimpan dan melepas glikogen sesuai kebutuhannya. Sedangkan otot menyimpan glikogen untuk digunakan sebagai energi selama aktivitas fisik. Selain itu, jumlah kecil glikogen juga ditemukan di ginjal, jantung, dan jaringan lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Nah, glikogen ini berfungsi sebagai sumber energi cadangan yang dapat dimobilisasi ketika tubuh membutuhkan energi tambahan. Misalnya saat kita beraktivitas fisik atau ketika kadar glukosa darah kita menurun. Nah, selanjutnya yaitu proses metabolisme jadi glukosa kemudian menjadi NADPH. Nah, pada gambar ini menunjukkan jalur metabolisme karbohidrat di dalam tubuh kita yang mencakup beberapa proses utama. Nah, di tengah jalur ini ada glukosa yang merupakan pusat dari metabolisme karbohidrat. Glukosa ini dapat dihasilkan dari glikogen melalui proses glikogenesis atau disimpan menjadi glikogen melalui glikogenesis ini. Nah, selain itu, glukosa juga dapat dihasilkan dari sumber non karbohidrat melalui uh, proses gluconeogenesis. Nah, glukosa kemudian dapat masuk ke jalur glikolisis ini, di mana glukosa dipecah menjadi purifikat. Nah, purifikat ini memiliki beberapa nasib, termasuk dikonversi menjadi laktat dan atau memasuki siklus TCA ini atau tricarboxylic acid cycle untuk menghasilkan energi yang lebih lanjut. Nah, glukosa juga dapat masuk ke jalur pentosa fosfat yang merupakan jalur alternatif untuk metabolisme glukosa dan penting untuk menghasilkan NADPH dan ribosa 5-fosfat yang digunakan dalam sistematis asam nukleat. Selain itu, jalur ini juga menunjukkan keterlibatan glukosa dan fruktosa. Galaktosa dapat dikonversi menjadi glukosa, sedangkan fruktosa dapat masuk langsung ke jalur glikolisis. Nah, secara keseluruhan pada gambar ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana karbohidrat di metabolisme di dalam tubuh melibatkan berbagai proses yang saling berhubungan untuk mengatur produksi energi dan penyimpanan bahan bakar dalam bentuk glikogen. Adapun slide selanjutnya yang akan dibahas dari rekan saya, kepadanya saya persilakan. Nah, selanjutnya penjelasan dari glukokinase. Nah, glukokinase adalah enzim yang mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yang merupakan langkah awal dalam metabolisme glukosa. Enzim ini terutama ditemukan di hati dan pankreas dan berfungsi untuk mengatur kadar glukosa darah, terutama saat kadar glukosa tinggi. Glukokinase memiliki afinitas rendah terhadap glukosa,
berbeda dengan heksokinase dan berperan dalam penyimpanan glikogen serta sekresi insulin. Glikokinase memiliki dua fungsi. Yang pertama, pengambilan glukosa oleh hati, di mana saat kadar glukosa darah meningkat setelah makan, glukokinase ini hati akan sangat aktif. Enzim ini akan menangkap molekul glukosa yang beredar dalam darah dan mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini kemudian dapat disimpan sebagai glikogen atau cadangan energi atau digunakan untuk proses metabolisme lainnya. Fungsi kedua, regulasi sekresi insulin di sel beta pankreas. Glukokinase juga berperan penting dalam sekresi insulin. Ketika kadar glukosa darah tinggi, glukokinase akan merangsang produksi ATP atau adenosin trifosfat. Peningkatan ATP ini akan memicu pelepasan insulin. Insulin inilah yang kemudian akan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari darah. Kemudian penjelasan dari heksokinase. Heksokinase adalah enzim yang mengkatalisis konversi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Enzim ini memiliki afinitas tinggi terhadap glukosa sehingga aktif bahkan pada konsentrasi rendah. Heksokinase memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu tahap awal glikolisis, di mana memulai proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi dengan menambahkan gugus fosfat. Glukosa ditandai dan terperangkap di dalam sel sehingga tidak dapat dengan mudah keluar. Fungsi yang kedua yaitu mengaktifkan glukosa, di mana glukosa 6-fosfat yang dihasilkan oleh heksokinase merupakan bentuk glukosa yang lebih reaktif dan siap untuk menjalani serangkaian reaksi kimia dalam proses glikolisis selanjutnya. Yang ketiga, mengatur kadar glukosa dalam sel. Aktivitas heksokinase membantu menjaga kadar glukosa dalam sel tetap rendah. Ketika kadar glukosa tinggi, heksokinase akan bekerja lebih aktif untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, pada slide ini membahas mengenai perbedaan dari glukokinase dan heksokinase. Yang pertama, heksokinase tipe 1 dan 2 yang mana berlokasi di otot, otak, dan jaringan adiposa. Yang kedua, dihambat secara alosterik oleh glukosa 6-fosfat. Yang ketiga, karbohidrat rendah yang berfungsi pada kecepatan maksimum pada fasting konsentrasi glukosa darah. Yang keempat, tidak diinduksi oleh insulin pada individu normal. Dan yang kelima, tidak diinduksi oleh insulin pada individu yang resistensi insulin. Selanjutnya, glukokinase atau heksokinase tipe 4 di mana berada di hati dan pankreas. Yang kedua, tidak dihambat oleh glukosa 6-fosfat dan karbohidrat tinggi yang berfungsi pada kecepatan maksimum hanya ketika kadar glukosa tinggi atau seperti setelah makan karbohidrat tinggi. Yang keempat, diinduksi oleh insulin pada individu normal. Dan yang kelima, tidak diinduksi oleh individu yang resistensi insulin. Selanjutnya yaitu penyimpanan glikogen di dalam sel hati. Nah, setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti nasi, roti, atau pasta, tubuh kita akan mengubah karbohidrat tersebut menjadi gula atau glikogen. Nah, gula yang berlebih ini akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Makanya setelah makan makanan yang besar, jumlah glikogen di dalam hati bisa meningkat sebanyak 7% dari berat badan. Maksudnya dari berat hati. Nah, kenapa glikogen disimpan di dalam hati? Nah, yang pertama yaitu sebagai cadangan energi. Glikogen seperti ketika kita beraktivitas, tubuh kita membutuhkan energi yang didapatkan dari pembakaran gula. Jadi kadar gula darah kita mulai menurun dan hati akan memecah glikogen menjadi gula lagi untuk memasok energi ke tubuh. Nah, yang kedua sebagai kestabilan gula darah. Untuk menjaga kestabilan gula darah.
Nah, kebanyakan kalau kadar gula darah kita naik turun drastis, maka tubuh kita akan merasa tidak nyaman atau tidak enak. Dengan menyimpan dan melepaskan gula sesuai kebutuhannya, hati mampu membantu menjaga kadar gula darah kita agar tetap stabil. Nah, kemudian bagaimana sih proses pemecahan glikogennya? Nah, ketika kita berpuasa atau makan dalam waktu yang lama, maka kadar gula darah kita akan menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, hati akan memecah glikogen menjadi gula lagi. Nah, gula ini kemudian akan dilepas ke dalam darah untuk digunakan sebagai energi oleh seluruh tubuh. Sintesis glikogen dimulai oleh protein glikogenin yang merakit unit glukosa tunggal menjadi rantai pendek yang disebut primer glikogenin. Glikogenin sintesis terus menambah unit glukosanya. Proses sintesis glikogen dimulai oleh protein glikogenin yang merupakan enzim yang merakit unit glukosa tunggal menjadi rantai pendek yang disebut primer glikogen. Ini berarti bahwa glikogenin bertanggung jawab untuk menilai pembentukan glikogenin dengan menggabungkan unit glukosanya. Unit glukosa tunggal menjadi rantai pendek. Setelah primer glikogenin terbentuk, enzim glikogenin sintase menambah unit glukosa lebih lanjut ke rantai ini sehingga glikogen menjadi lebih panjang. Proses ini terus berkelanjutan sampai cukup banyak glikogenin yang terbentuk dalam enzim tersebut. Selanjutnya yaitu pembentukan cadangan glikogen oleh enzim percabangan. Enzim percabangan pada glikogenesis adalah enzim glikogen branching atau glikogen sintase. Enzim ini membantu menambahkan cabang ke struktur glikogen untuk meningkatkan kemampuan penyimpanan glukosa. Nah, selanjutnya pembentukan cabang glikogen dalam glikogenesis terjadi melalui aksi enzim yang disebut enzim percabangan glikogen. Proses ini penting untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan glukosa dan mempercepat mobilisasi energi saat dibutuhkan. Adapun fungsinya yaitu enzim percabangan berperan dalam membentuk ikatan cabang. Nah, adapun proses secara singkat yaitu enzim ini memotong rantai glikogen yang sudah ada, kemudian bagian yang terputus dipindahkan dan dihubungkan ke posisi lain dalam rantai membentuk cabang baru. Maka dari itu, enzim percabangan glikogen sangat penting dalam glikogenesis karena memungkinkan pembentukan struktur bercabang yang meningkatkan efisiensi penyimpanan dan mobilisasi energi. Proses ini merupakan bagian integral dari metabolisme karbohidrat dalam tubuh.